Equality before the law. Setiap orang sama di hadapan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami tim Kartini dengan saya sendiri Nur Jihan selaku pembicara pertama, Dinda Ayu selaku pembicara kedua, dan Devarina Fitness selaku pembicara ketiga. Pada kesempatan kali ini, kami berdiri pada posisi kontra untuk menolak posisi ketimpangan gender di Indonesia lebih dipertahankan oleh budaya daripada kebijakan. Ketimpangan gender merupakan kondisi ketika laki-laki dan perempuan tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Kesetaraan gender penting agar semua orang bisa berkembang sesuai kemampuannya tanpa dibatasi oleh stereotip. Sehingga mosi ini dilatar belakangi oleh kondisi di Indonesia di mana ketimpangan bermula dari pola pikir masyarakat. Namun, negara sebagai pemangku kewajiban hak asasi justru melanggengkan bias gender tersebut dengan tidak memenuhi keadilan gender dalam kebijakannya. Pancasila sebagai filosofis ground class mengatakan kesetaraan gender dalam sila-silanya. Ketimpangan gender bertentangan dengan nilai kemanusiaan, persatuan, dan juga keadilan. Adapun dalam landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Pasal 27 ayat 1 dan 2, Pasal 28D ayat 1, Pasal 28H ayat 2, dan Pasal 28I ayat 2, yang pada intinya menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh kesamaan, perlindungan, dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, ketidakberpihakan kami terhadap mosi dijustifikasi oleh 3 poin argumentasi utama. Yang pertama, kebijakan negara menciptakan struktur formal dan untuk membentuk perilaku sosial. Yang kedua, perubahan budaya lebih cepat terjadinya daripada reformasi kebijakan. Yang ketiga, kebijakan mempercepat akses terhadap sumber daya dan kesempatan. Jacques Derrida, filsuf kontemporer Prancis, mengatakan keadilan tidak didapatkan dari sumber dalam ketatanan hukum, melainkan dari sesuatu yang melampaui hukum itu sendiri, karena kesesuaian dengan undang-undang belum tentu menjamin atau memastikan adanya keadilan. Dengan demikian, keberadaan kebijakan tidak cukup untuk menghapus ketimpangan gender, melainkan mengakomodirnya dalam ruang khusus yang berbentuk kebijakan khusus. Dalam kajian teori institusional, sebagaimana dikemukakan oleh John Mayer, organisasi seringkali mengadopsi struktur formal dan kebijakan tertentu yang semata-mata untuk membentuk perilaku sosial. Dalam hal ini, kebijakan negara sejatinya dapat menciptakan struktur formal yang memicu ketimpangan gender. Salah satunya, rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga yang mengatur pembagian kewajiban antara suami dan istri pada pasal 25 justru memperkuat ketimpangan gender. Pasal tersebut menegaskan kedudukan suami yang wajib bekerja, sedangkan istri berkewajiban mengurus rumah tangga. Kebijakan tersebut justru membekukan peran gender tradisional yang membagi peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Akibatnya, rancangan undang-undang ini memvalidasi dan memperkuat budaya patriarki yang telah lama ada di Indonesia, sehingga menimbulkan ketidakadilan. Perempuan seharusnya memiliki peran dalam pembangunan meningkatkan pasar kerja, bukan hanya berdiri pada budaya patriarki yang selalu menempatkan posisi perempuan sebagai pemegang kekuasaan domestik. Perubahan budaya sejatinya lebih cepat terjadi daripada reformasi kebijakan. Artinya, seiring dengan dinamika budaya, percepatan informasi, perubahan budaya memudahkan dalam sektor pendidikan, media, dan gerakan sosial. Sebagaimana teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Talcott Parsons memandang masyarakat sebagai subjek yang dinamis. Dengan adanya kebijakan negara yang cenderung resisten terhadap perubahan dan masih terdapat kebijakan yang belum tegas mengakui kesetaraan gender, maka ketimpangan akan tetap bertahan karena sistem hukum dan administrasi yang belum mendukung perubahan. Misalnya, unsur ketimpangan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan pertambak garam yang di dalamnya tidak ada pengakuan perempuan secara eksplisit dalam undang-undang tersebut. Padahal, saat ini perempuan turut berkontribusi dalam sektor perikanan yang sering terabaikan dalam praktiknya. Terlebih lagi, interpretasi umum yang tertanam ialah profesi nelayan lebih lekat dengan peran laki-laki. Seharusnya, kebijakan berperan untuk menegaskan pengakuan terhadap perempuan sebagai akses kesetaraan terhadap perlindungan sosial dan program pemberdayaan. Sehingga, sebagai aktualisasi penyetaraan gender, perubahan dalam kebijakan juga perlu diperhatikan secara serius dan diterapkan secara konsisten untuk memastikan kesetaraan peran dan akses bagi perempuan dalam semua sektor. Teori hukum progresif oleh Profesor Sacipto Raharjo menyatakan bahwa hukum untuk masyarakat artinya hukum harus berperan dalam melayani masyarakat dan bukan sebaliknya. Sejalan dengan hal ini, kebijakan seharusnya memberikan jalan supaya meminimalisir adanya ketimpangan gender, bukan memvalidasi adanya diskriminasi sosial yang saat ini masih menjadi budaya di Indonesia. Terdapat satu poin utama yang akan saya sampaikan, yakni kebijakan mempengaruhi akses terhadap sumber daya dan kesempatan.
Alice Engle dalam social role theory menyatakan perbedaan perilaku dan pandangan terhadap laki-laki dan perempuan timbul dari pembagian aksesibilitas dalam masyarakat yang membentuk peran dan stereotip gender. Artinya, kesetaraan gender bergantung pada kontrol akses yang sama melalui penghapusan segresi gender dalam peran sosial. Dalam hal ini, kebijakan seharusnya berperan untuk menciptakan aksesibilitas yang berkeadilan dalam konteks gender. Kebijakan menentukan siapa yang mendapatkan akses terhadap pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan politik. Jika kebijakan gender tidak adil, maka perempuan atau kelompok gender tertentu akan tersisih dari pembangunan. Dengan demikian, kami membawakan proposal pembuktian dalam RUU Ketahanan Keluarga yang membatasi peran suami dan istri melalui pembekuan tugas rumah tangga. Artinya, terdapat suatu kebijakan yang secara expressis verbis membatasi hak istri untuk mengembangkan dirinya. Mari menilik secara komprehensif mekanisme yang berlaku di Norwegia yang telah mengembangkan kebijakan penetapan kuota gender sebesar 40% untuk Dewan Direksi Perusahaan. Ini membawa dampak positif, di mana Norwegia menduduki peringkat teratas dalam Women Peace and Security Index tahun 2021. Mekanisme serupa diikuti oleh Italia, Prancis, Jerman, dan California. Tentu saja, ini sejalan dengan mekanisme kami, di mana kami akan melakukan yang pertama, reformulasi kebijakan berbasis pro-gender, melalui strategi pengerus utaman gender melalui penguatan keterwakilan perempuan pada jajaran pemerintahan, dan penguatan affirmation action perempuan dalam sektor ketenaga kerjaan. Yang kedua, penguatan terhadap kelembagaan yang menangani isu gender. Dan yang ketiga, aktualisasi sosialisasi pro-gender kepada instansi pendidikan dan masyarakat secara menyeluruh. Oleh sebab itu, dalam rangka mewujudkan keadilan gender, maka diperlukan suatu kebijakan yang berpengaruh terhadap akses sumber daya dan kesempatan. Dalam pendudukan kami, perlu kami tegaskan bahwa ketimpangan gender yang masih existing hingga saat ini didukung dengan kebijakan formal yang kurang memperhatikan isu gender. Ketimpangan gender tidak hanya muncul dari budaya, tapi juga diperkuat oleh aturan negara. Yang pertama, kebijakan yang bias gender dapat membuat ketidakadilan menjadi terlegitimasi dan sulit diubah. Yang kedua, meski budaya lebih cepat lewat pendidikan atau gerakan sosial, ketimpangan setiap bertahan kalau aturan hukum tidak diubah dan stagnan. Yang ketiga, kebijakan yang tidak adil akan membatasi akses perempuan pada pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan juga politik. Karena itu, perubahan kebijakan adil gender penting untuk mencapai kesetaraan gender melalui perubahan budaya. Sehingga, untuk mewujudkan keadilan gender, kami membawakan solusi yang progresif melalui yang pertama, reformulasi kebijakan berbasis pro-gender melalui strategi pengarusutamaan gender, yakni penyusunan kebijakan yang memenuhi keputusan gender tertentu dengan memperhatikan konvergensi penanganan isu gender pada setiap sektor, serta merevisi kebijakan yang bias gender. Lalu, penguatan keterwakilan perempuan pada jajaran pemerintahan untuk memastikan keterlibatan perempuan dalam politik. Lalu, penguatan affirmative action perempuan dalam sektor ketenagakerjaan, yakni dengan mengatur kewajiban kuota minimum representasi perempuan pada jajaran direksi perusahaan, serta konstruksi sistem perekrutan tanpa diskriminasi sehingga wujud optimalisasi pemberdayaan perempuan. Lalu yang nomor 2, penguatan terhadap kelembagaan menangani isu gender untuk pengawasan monitoring dan juga evaluasi. Penerapan kebijakan berbasis gender. Yang ketiga, yang terakhir, aktualisasi sosialisasi pro-gender pada instansi pendidikan dan masyarakat secara menyeluruh, serta program pelatihan strategi pengarusutamaan gender pada lembaga dan LSM. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam insan cendekia.